Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Manfaat dan Hiburan. Semoga sahabat investor, teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar sampai hari raya Idul Fitri. Oke, kali ini saya akan belajar, kita akan diskusi bareng-bareng, dan ini pengalaman saya dan ini barangkali bermanfaat, cara anti nyangkut atau anti cut loss atau anti loss ya. Jadi di sini biasanya trader pemula ataupun investor pemula itu kalau ada uang langsung dibelanjakan semuanya. Ketika waktu harga koreksi tidak ada uang untuk beli lagi atau buyback atau DCA atau dollar cost averaging atau buyback. Oke, ini akan saya langsung untuk berikan caranya atau tipsnya. Pertama, syarat untuk buyback atau DCA itu harus pastikan itu adalah uang dingin, uang yang tidak digunakan dalam waktu 1 sampai 3 tahun. Jadi itu pastikan memang uang-uang yang tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam istilahnya itu adalah uang dingin, uang yang istilahnya uang yang memang harus benar-benar tidak digunakan atau free 1 sampai 3 tahun. Terus di sini juga pastikan project koin tersebut masih jalan dan medsos ataupun grup dia masih aktif ya. Jadi dua ini adalah saling berkaitan kalau mau buyback atau DCA atau dollar cost averaging. Oke. Ini saya contohkan, ini semua koin ya. Cuman kalau menurut saya untuk yang investor pemula, menurut saya harus minimal beli koin atau token yang 20 peringkat atas di CoinGecko atau CoinMarketCap. Dan ini adalah situs CoinGecko ya. Jadi sahabat atau teman-teman semuanya, jika ingin beli koin yang masih pemula, investor pemula, itu harus minimal yang sudah punya fundamental kuat dan peringkat teratas dari 1 sampai 20 itu yang menurut saya aman untuk dibeli. Karena apa? Di situ sudah kelihatan atau sudah tahu bahwasanya proyek tersebut adalah proyek yang banyak diadopsi semua institusi, semua holder, semua pengguna cryptocurrency maupun perusahaan-perusahaan yang lain. Di sini saya lihat untuk pertama memang BTC sudah tidak mungkin lagi ya. Kalau BTC tidak dibeli, pasti dibeli di semua sektor pemain cryptocurrency atau sektor investor. Di sini ada kedua adalah ETH atau Ethereum, BNB pasti, Solana, XRP ada, Luna, dan yang terakhir ini adalah Matic ya. Jadi ini menurut saya ya. Jadi pengalaman saya, pastikan itu adalah fundamental yang kuat dan peringkat 20 tingkat teratas adalah risiko yang sangat kecil untuk bisa istilahnya sangkut ataupun rugi dalam kurun waktu yang lama. Tapi kalau 20 peringkat 20 ke atas, mulai peringkat dari 1 sampai 20 itu dipastikan ketika BTC mulai naik itu pasti token atau koin tersebut pasti juga ikut naik. Oke, di sini jika pertama jika teman-teman mempunyai modal 15 juta, ketika beli BNB di harga 600, waktu beli di pucuk itu dengan angka 1 juta. Ini katakan yang masih pemula ya, 1 juta. Jadi invest atau beli BNB di harga 600 di jumlah 1 juta. Ketika koreksi, biasanya saya kalau koreksi atau ngedam itu biasanya saya kasih longgar atau saya kasih toleransi 30% sampai 50% baru saya mau buyback atau DCA. Jadi meskipun 10% 20% itu harap sabar untuk bisa tahan ya. Biasanya tangan memang gatal kalau memang punya modal. Katakan kalau turun ingin beli lagi, wah murah ini, ternyata kita harus berpegang teguh bahwasanya
Kalau mau DCA ataupun buyback itu di angka 30-50%. Ini pengalaman pribadi, tetapi tidak semua orang melakukan hal ini ya. Jadi semua orang tergantung tipikal masing-masing. Ada yang memang 10% dia serok, kalau dia tahu berita bagus dia serok waktu koreksi 10%. Tapi ini saya mainnya main aman ya, main aman dan tidak terburu nafsu. Oke, di sini ketika di harga 300 koreksi, harga 300 koreksi di BTC itu beli lagi 1 juta. Oke, terus waktu itu BTC juga ngedam atau koreksi, otomatis altcoin lainnya pasti akan mengalami penurunan. Hampir 90% atau 80% altcoin itu pasti akan koreksi ketika BTC juga koreksi 5 sampai apalagi 5% ke atas. Oke, di sini 1 juta lagi ya. Jadi pastikan 15 juta ini jangan sampai all in. Maksimal itu di 50% untuk belanja koin-koin itu ya. Jadi pastikan untuk menyisakan 7,5 ini ya. Oke. Terus setelah itu ternyata BTC ngedam lagi atau koreksi lagi. BNB juga ikut koreksi, otomatis di harga 150, dan ini koreksi yang paling dalam menurut saya. Ini paling frontal ya, 75% ini ya, paling ekstrim. Akhirnya kita invest 1 juta lagi, jadi total 3 juta. Separah-parahnya koreksi itu kalau fundamental yang kuat seperti BNB, seperti ETH ataupun BTC itu nggak mungkin 100% koreksi ya. Kalau 100% koreksi biasanya dunia ini sudah hancur atau tidak ada internet sama sekali. Ini menurut penelitian saya atau analisa saya. Ini paling ekstrim koreksi 75%. Jadi total teman-teman sudah mengumpulkan 3 juta. Oke, setelah itu lama kemudian terjadilah bull atau bullish atau market sedang hijau dan ekonomi sudah pulih, inflasi juga sudah menurun, dan semua adopsi massal blockchain ke institusi dan semua sektor-sektor bisnis pakai blockchain. Akhirnya dia mengalami kenaikan atau bullish, dan ternyata sudah $600 lagi BNB-nya. Dipastikan sudah terkumpul modal sahabat sama plus profit adalah 6,992700 rupiah. Jadi 6.992.700 rupiah. Ini modal sama profit. Jadi total profitnya berapa? Jadi total profitnya adalah 3.992.700. Kita bulatkan jadi 3.900 saja. Jadi di sini yang kita petik apa? Jadi yang kita petik adalah 1, pastikan itu adalah uang dingin. 2, kita harus tetap lihat situasi dalam artian market, berita, dan dicek berkala ya. Dicek berkala, entah itu 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali market pasar. Kita lihat juga ekonomi dunia bagaimana. Yang kedua, jangan terlalu nafsu untuk buyback, dan pastikan itu adalah sifatnya menyicil. Jangan habis 1 juta langsung 5 juta, itu namanya nafsu. Jadi nafsu tidak diperbolehkan dalam bentuk atau dalam untuk investment atau untuk menabung ataupun untuk investor jangka panjang. Oke, jadi di sini memang benar-benar adalah melatih diri kita untuk memanajemen. Pertama mental, nafsu, yang kedua adalah memanage financial atau portofolio. Oke, sahabat investor ataupun teman-teman, segitu dulu menurut saya, ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi kalaupun dari pengalaman dari teman-teman ataupun sahabat-sahabat investor, tuangkan dalam kolom komentar video ini jika mungkin itu bermanfaat. Jika memang ada kesalahan, saya mohon maaf. Nantikan video-video berikutnya. Salam cuan everyday. Salam sukses selalu. Assalamualaikum.